Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurmayanti dengan NIM 2102085010004 dari kelas PKK 04, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Video pemaparan materi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Andes A. Aco Agus SH MPD. Baik, berikut pemaparan materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Secara umum, bentuk-bentuk identitas nasional bisa dikelompokkan menjadi 3 unsur, yakni identitas fundamental, identitas instrumental, dan identitas alamiah. Identitas fundamental berarti identitas yang bersifat mendasar atau pokok. Dalam hal ini, Indonesia memiliki identitas fundamental, yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Pancasila menjadi pedoman serta dasar kehidupan masyarakat Indonesia. Identitas instrumental yakni Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, bendera merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, serta Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Identitas alamiah yakni keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, kepercayaan, serta bentuk negara Indonesia terkenal akan keberagaman suku, agama, bahasa, dan kebudayaannya. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar, seperti yang diungkapkan Azumardi Azra pada tahun 2007, menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan di masyarakat Indonesia, karena Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik, adanya liberalisme politik, dan lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Selanjutnya, integrasi nasional. Secara etimologi, integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentuk istilah tersebut. Sedangkan secara terminologi dapat diartikan sebagai penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahli. Menurut Safruddin Bahar pada tahun 1996, upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Menurut Riza Nur Anani pada tahun 2001, pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Integrasi nasional dapat berarti penyatuan, pembaruan, keterpaduan sebagai kebulatan dari unsur atau aspek-aspeknya. Adapun jenis integrasi nasional, yang pertama, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Yang kedua, integrasi ekonomi, berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Yang ketiga, integrasi sosial budaya, merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi suatu kesatuan. Integrasi nasional penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas. Pentingnya konsep integrasi nasional adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang damai dalam menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada. Materi berikutnya yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Mengapa persatuan integrasi bangsa diperlukan dan penting bagi negara Indonesia? Negara bangsa baru seperti halnya Indonesia setelah tahun 1945 membangun integrasi juga menjadi tugas penting. Ada 2 hal yang dapat menjelaskan hal ini. Yang pertama, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Kedua, bagi negara baru, tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik, bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar
pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Adapun modal yang dimiliki negara Indonesia sehingga bisa mempersatukan seluruh wilayah Indonesia beserta seluruh rakyatnya, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Contohnya, dalam sebuah negara, manusia diikat dalam sebuah identitas dan pandangan hidup yang sama, serta bahasa yang sama. Otomatis, jika seseorang memiliki negara yang sama, itu artinya mereka adalah satu kesatuan. Materi selanjutnya yaitu Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi merupakan peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengatur sistem dan pelaksanaan pemerintahan suatu negara. Menurut Lord James Bright, mengatakan bahwa konstitusi adalah kerangka masyarakat di dalam dunia politik yang diatur oleh hukum, di mana hukum menetapkan secara tetap bersama berbagai lembaga yang punya fungsi dan hak yang diakui. Setiap negara harus memiliki konstitusi, karena konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi, sebagai alat yang membatasi kekuasaan, sebagai identitas dan lambang nasional, dan sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Adapun hal-hal yang diatur dalam Konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hal-hal yang bersifat umum, misalnya tentang kekuasaan dalam negara dan identitas negara, hal-hal yang menyangkut tentang lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, fungsi, tugas, dan hak kewenangan. Materi selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan Konstitusi Negara Indonesia. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.